23,2 FM Radio Gadget. Hello everyone, this is your host Razak Ramli and welcome to Radio Gadget. Marhaban ya Ramadan. Radio Gadget mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saya dan teman-teman yang menjalankan. Alhamdulillah kita masih diberikan umur untuk menyambut Ramadan di tahun 1441 Hijriah atau 2020 Masehi ini. Buat teman-teman yang belum kenal sama aku, namaku Razak dari Radio Gadget. Silakan tekan tombol subscribe untuk mendapatkan konten-konten seputar gadget yang akan dibawakan oleh saya, ala penyiar radio. Aku ada 5 aplikasi yang dapat bisa memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan ini. Aplikasi yang pertama yaitu adalah Muslim Pro. Kayaknya 99% umat muslimin udah pada pakai aplikasi ini semuanya. Tapi nggak heran, kenapa aplikasi ini sangat populer. Karena 4 keunggulan utama yang diberikan oleh Muslim Pro ini sangat berguna apalagi selama bulan Ramadan ini. Yang pertama itu adalah fitur hari ini. Jadi di fitur hari ini itu semuanya ada. Ada waktu sholat hari ini, waktu sholat berikutnya. Terus di tabnya ini kalau kita scroll ke bawah, di sini bisa lihat ada ayat pilihan hari ini. Kemudian ada quotes of the day juga, dan di sini bisa dilihat favorit saya adalah pelacakan pribadi mengenai waktu puasa dan waktu sholat. Jadi ada pertanyaan di sini kayak, apakah Anda sudah sholat hari ini? Apakah Anda sudah berpuasa hari ini? Jadi kita bisa personal tracking, kita sendiri yang atur untuk menjawab pertanyaan tersebut, dan mereka akan merekamnya di aplikasi Muslim Pro ini. Fitur kedua dari Muslim Pro yaitu adalah waktu sholat lengkap, dan di situ juga ada grafis, bisa dilihat gerakan mataharinya sudah sampai mana, apakah dia dari terbit hingga terbenam. Tab berikutnya ada Al-Quran, yaitu tab ketiga. Nah, di sini kita bisa mengkostumisasi semau kita bagaimana kita cara membaca Al-Qur'annya, ataupun bisa juga Al-Qur'annya dibacakan karena saat ini sudah tersedia tombol play di setiap surah-surahnya untuk kita mendengarkan surat yang dilafalkan sebagai setelan pabrik oleh Sa'ad Al-Ghamdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita juga bisa memberi catatan di setiap surah apa saja. Misalnya kita mau catat surah ini menceritakan tentang apa dari sudut pandang kita. Jadi kita bisa memberikan catatan pribadi di setiap surah juga. Yang terakhir ada arah kiblat. Jadi di sini yang keempat berguna kalau misalnya kita bepergian untuk melihat arah kiblat, kita bisa tinggal cek dari aplikasi kita aja. Wow, cukup banyak ya fitur-fitur yang ada disediakan di Muslim Pro tadi. Tapi itu adalah tadi 4 fitur utamanya. Kalian silahkan download aja untuk lihat di tab lainnya. Di situ banyak fitur-fitur lain tambahan untuk di Muslim Pro-nya. Aku udah taruh linknya di deskripsi. Nah, kalau tadi di Muslim Pro ada 4 fitur khusus dalam satu aplikasi, kita masuk ke aplikasi kedua yang berjudul Quran Pro. Nah, dari aplikasi Quran Pro ini, dia berisi khusus Al-Quran aja ya guys. Jadi di dalamnya ini kita bisa lihat Al-Quran yang bisa kita download juga secara offline. Jadi dia bisa act as our holy Quran, bisa sebagai kitab suci Al-Quran kita, tapi ada berada di handphone. Yang kelebihannya di sini adalah dia juga bisa dibaca oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam, dan kita tinggal tekan tombol play, nanti langsung dibaca. Tapi itu harus bayar dulu ya. Dan lagi di Quran Pro ini juga tersedia artian-artian dalam bahasa yang sangat luas. Contohnya di sini ada Al-Quran dan terjemahannya dalam bahasa Prancis. Kemudian ada Al-Quran dan terjemahannya dalam bahasa Inggris, dan masih banyak lagi. Jadi kalau kalian mau cek aplikasi ini, tinggal cek linknya di deskripsi, tinggal download aja. Menarik banget ya aplikasi yang khusus Al-Quran. Mungkin tujuannya nih kalau bisa dilihat adalah kita bisa belajar pelafalan Al-Quran seperti tokoh-tokoh Islam di dunia. Oke, setelah itu kita lanjut ke aplikasi berikutnya dengan judul, ini agak lucu judulnya nih, Apa Doanya? Wow, nama aplikasinya tuh Apa Doanya? Dari judulnya aja tuh udah relate banget sama kita ya. Kayak kita tuh paling kalau misalnya mau berdoa, kita pasti bertanya nih sama diri kita sendiri atau bahkan sama orang lain. Apa ya doanya mau makan? Apa ya doanya mau tidur? Ya kan? Nah, jadi di dalam aplikasi ini bisa ngejawab itu semua. Karena dia udah dikategoriin berdasarkan hal-hal yang bakal aku pertanyain tadi. Kayak ini ada contohnya, apa doanya mau tidur. Jadi di sini selain ada doanya juga, di sini ada penjelasannya, ada ayatnya, ada artinya, sama ada beberapa sedikit penjelasan mengenai doa mau tidur. Kalau misalnya kita bahkan kalau misalnya kita mau, kita bisa ada fitur search juga. Di situ bisa kita cari contohnya apa doanya mau makan, apa doanya bercermin, contoh seperti itu. Oh iya, honorable mention untuk aplikasi apa doanya. Kamu udah sediain dark mode, wah luar biasa.
dengan semua aplikasi yang saat ini, bahkan OS dari Android, iOS itu udah menggunakan dark mode. Dan si aplikasi Apa Doanya ini sudah menyediakan dark mode. Kamu luar biasa. Terakhir silahkan download, ada linknya di deskripsi untuk ngecek semuanya mengenai aplikasi Apa Doanya ini. Tentunya aplikasi ini sangat membantu untuk kita menambah pahala juga selama bulan Ramadan. Oke, kita lanjut ke aplikasi keempat, yaitu Kisah Muslimin. Aplikasi yang dibuat oleh YouFit TV ini, aplikasi yang besutan dari YouFit TV ini sepertinya cerita-cerita kisah muslimin yang dikumpulkan dari website www.kisahmuslimin.com. Jadi mungkin kita bisa akses juga www.kisahmuslimin.com, atau kita bisa download juga aplikasinya, karena YouFit TV telah menyediakan dan mengumpulkannya dalam satu aplikasi ini. Oke, jadi kenapa aplikasi ini aku rekomendasiin ke kalian? Karena aku pribadi itu suka banget cerita sejarah, cerita-cerita mengenai agama-agama yang ada di dunia. Jadi apa salahnya selama bulan puasa dan bulan Ramadan ini aku dengerin dan aku baca cerita-cerita yang berhubungan dengan kisah-kisah Islam gitu. Jadi silahkan cek linknya ada di deskripsi untuk cek aplikasi Kisah Muslimin ini. Tersedia di App Store dan Play Store. Dan di aplikasi ini juga udah tersedia fitur kategori, jadi agak dipermudah ya guys. Let me know in the comments apa aja kisah muslimin favorit kalian. Mungkin boleh tulis di kolom komentar, nanti kita ngobrol di situ. Oke, setelah ada 4 aplikasi yang tadi, jadi udah ada dari Muslim Pro, kemudian Quran Pro, yang ketiga Apa Doanya, dan yang terakhir adalah Kisah Muslimin. Nah, untuk aplikasi terakhir, mungkin yang 4 tadi itu sangat membantu ya dalam bulan Ramadan. Tapi aplikasi terakhir ini agak beda. Jadi dia itu adalah aplikasi yang namanya Muzmatch. Muzmatch ini adalah aplikasi dating app, atau di mana kita bisa bertemu dengan lawan jenis ataupun sesama jenis di aplikasi ini. Jadi ini aplikasi dating app yang diperuntukkan khusus untuk kaum muslimin, katanya. Karena aku pikiran menarik aja pas aku search, soalnya di Play Store dan App Store tuh aku coba search tulisannya Muslim, dan salah satunya yang muncul adalah aplikasi ini. Aku coba scroll ke bawah yang kira-kira bakal berguna buat aku. Ya, yang ini nggak tahu sih berguna apa nggak, cuman seru aja. Ada gitu Tinder for Muslim. Oke, itu tadi 5 aplikasi yang bernuansa Islam yang dapat mengisi bulan Ramadan 1441 Hijriah kita ya guys. Thank you banget udah tuning in bersama aku Razak. Semuanya lebih ke personal preference sih, kenapa aku milih beberapa aplikasi tadi dan saranin ke kalian. Tapi yang untuk aplikasi yang terakhir tuh emang agak honorable mention lagi, cukup unik. Oke, bagaimana kalian? Apakah punya komentar mengenai beberapa aplikasi di atas? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian ada komen, ataupun kalian ada yang udah make dan ada tips lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita ngobrol-ngobrol di sana. 23,2 FM Radio Gadget. Baik, mungkin sekian dulu Radio Gadget Tips kali ini yang bertema nuansa aplikasi Islam di bulan Ramadan ini. Also, thank you so much for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Gue Razak Ramli, signing off.